Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Penjelasannya adalah 1. Surveyor akan melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. Kedua, surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. Ketiga, surveyor akan melakukan observasi. Keempat, surveyor akan melakukan wawancara kepada petugas dan sasaran program maupun pasien. Dan yang terakhir, simulasi yang juga dimintakan dilakukan oleh petugas atau staf di FKTP maupun sasaran program dan pasien. Ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan kerjakan yang kita tulis yang kita kerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, ini video saya yang ke-235 yang akan membahas surveillance PPI. Sebelum melihat video 235 ini, saya anjurkan sobat sehat melihat video tentang PPI di FKTP pada video 212 sampai dengan video 234 dan video 132. Seperti telah dibahas pada video 216 tentang ruang lingkup PPI di FKTP, surveillance PPI merupakan lingkup kelima dari PPI. Kita akan membahas 4 hal dalam surveillance PPI, meliputi pengertian, tujuan surveillance, sasaran, penetapan numerator dan denominator. Kemudian yang kelima, tahapan surveillance. Kita bahas yang pertama dulu. Apa pengertian surveillance? Surveillance adalah suatu proses yang dinamis, sistematis, terus-menerus dalam pengumpulan, identifikasi, analisis dan interpretasi dari data kesehatan yang penting pada suatu populasi spesifik yang didiseminasikan secara berkala kepada pihak-pihak yang memerlukan untuk digunakan dalam perencanaan, penerapan, dan evaluasi suatu tindakan yang berhubungan dengan kesehatan dalam upaya penilaian risiko HAIS atau Hospital Associated Infection. Dengan melakukan surveillance, diharapkan ada rekomendasi sebagai bahan masukan dalam melakukan intervensi perbaikan untuk menurunkan angka kejadian infeksi atau incident rate. Sistem pencatatan dan pelaporan dilaksanakan secara rutin dan berjenjang yang dapat dilakukan baik secara manual maupun dengan menggunakan sistem informasi teknologi pada masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya kita bahas yang kedua. Apa tujuan surveillance? Tujuan surveillance adalah mendapatkan data dasar infeksi di pelayanan untuk menurunkan laju infeksi yang terjadi. Identifikasi dini kejadian luar biasa atau KLB infeksi di FKTP. Selain itu, sebagai bahan informasi untuk meyakinkan tenaga kesehatan tentang adanya masalah yang memerlukan penanggulangan, mengukur dan menilai keberhasilan suatu program PPI, memenuhi standar mutu pelayanan medis dan keperawatan, dan salah satu unsur pendukung untuk memenuhi standar penilaian akreditasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Berikutnya yang ketiga, apa sasaran surveillance? Sasaran surveillance pada pedoman ini difokuskan pada kejadian HAIS yang berhubungan erat dengan proses pelayanan medis dan keperawatan di FKTP. Apa saja? Ada 5 hal. Pertama, ISK atau infeksi saluran kemih. 2, IDO atau infeksi daerah operasi. Ketiga, flebitis. Keempat, KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan yang kelima, abses gigi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah infeksi saluran kemih atau ISK. ISK adalah infeksi yang terjadi akibat penggunaan indwelling catheter
dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. Ditemukan tanda-tanda infeksi yaitu demam lebih dari 38 derajat Celcius, dysuria, nyeri suprapubik, urin berubah warna, dan pada anak terjadi hipotermi atau kurang dari 37 derajat Celcius. Kemudian bradikardi, apnea, serta tes konfirmasi laboratorium positif bakteri. Kemudian yang kedua, infeksi daerah operasi atau IDU. Infeksi daerah operasi atau IDU atau surgical site infection atau SSI dalam pedoman ini adalah infeksi yang terjadi pasca operasi dalam kurun waktu 30 hari dan infeksi tersebut hanya melibatkan kulit dan jaringan subkutan pada tempat insisi dengan setidaknya ditemukan salah satu tanda sebagai berikut. Pertama, gejala infeksi yaitu kemerahan, panas, bengkak, nyeri, fungsi laisa terganggu. Kemudian yang kedua, ada cairan purulen. Kemudian yang ketiga, ditemukan kuman dari cairan atau tanda dari jaringan superficial. Berikutnya, surveillance phlebitis. Phlebitis adalah inflamasi vena yang disebabkan oleh iritasi kimia maupun mekanik. Tanda klinis adanya daerah yang merah pada sekitar insisi, nyeri, dan pembengkakan di daerah penusukan atau sepanjang pembuluh darah venal. Keempat, kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. KIPI adalah infeksi yang terjadi setelah tindakan imunisasi yang diberikan secara penyuntikan, di mana ditemukan tanda-tanda infeksi, antara lain gejala KIPI ringan dan gejala KIPI berat. Kita akan bahas yang pertama, gejala KIPI ringan. Gejala KIPI ringan adalah nyeri, kemerahan, dan bengkak di daerah tubuh yang mengalami injeksi pasca imunisasi. 3, gatal, 4, demam, 5, sakit kepala, dan 6, lemas. Kemudian kita bahas yang kedua yaitu gejala KIPI berat. Gejala KIPI berat meliputi alergi berat, jumlah trombosit menurun, dan kejang, hipotermia atau sindrom bayi lemas. Bayi yang mengalami akan terlihat lemas dan tidak berdaya. Kelima adalah abses gigi. Abses gigi adalah terbentuknya kantong atau benjolan berisi nanah pada gigi disebabkan oleh infeksi bakteri. Kondisi ini bisa muncul di sekitar akar gigi maupun di gusi, ditandai dengan demam, gusi bengkak, rasa sakit saat mengunyah dan menggigit, sakit gigi menyebar ke telinga, rahang, dan leher, bau mulut, kemerahan, dan pembengkakan pada wajah. Abses gigi menjadi indikator surveillance pada kasus sesuai kriteria HAIS, yaitu tindakan pelayanan gigi yang sebelumnya tidak ditemukan tanda-tanda abses. Berikutnya keempat, bagaimana penetapan numerator dan denominatornya? Numerator adalah jumlah kejadian infeksi akibat penggunaan alat kesehatan dan prosedur pelayanan kesehatan dalam kurun waktu tertentu, bulan, triwulan, semester, dan tahunan. Contoh sebagai berikut. Pertama, jumlah pasien infeksi daerah insisi pasca pertolongan persalinan. Kedua, jumlah pasien yang terjadi abses gigi setelah dilakukan tindakan pelayanan gigi yang sebelumnya tidak ada tanda-tanda infeksi di pelayanan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. 3. Jumlah kejadian phlebitis pada pemasangan infus. 4. Jumlah sasaran yang terjadi KIPI setelah pemberian imunisasi baik di upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Berikutnya kita akan membahas denominator. Denominator adalah jumlah dari terpasang alat kesehatan atau jumlah pasien yang mendapatkan tindakan medis dalam kurun waktu tertentu, bisa bulan, triwulan, semester, dan tahunan. Contoh sebagai berikut. Pertama, jumlah pasien yang dilakukan pertolongan persalinan dengan tindakan insisi
di fasilitas pelayanan kesehatan. Kedua, jumlah pasien yang dilakukan pelayanan gigi tanpa tanda-tanda infeksi, baik di upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Tiga, jumlah hari pasien terpasang infus. Empat, jumlah sasaran yang dilakukan imunisasi di upaya kesehatan perseorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Kelima, jumlah hari pasien terpasang urine kateter. Sobat sehat, kita sekarang akan membahas yang kelima. Bagaimana tahapan surveillance? Tahapan surveillance meliputi 4 tahapan. Pertama, perencanaan. Kedua, pengumpulan data. Ketiga, analisis. Keempat, interpretasi data surveillance. 5, laporan dan rekomendasi. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, perencanaan. Perencanaan dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini harus dibuat panduan, SOP, metode, formulir, dan tetapkan waktu pelaksanaan surveillance. Kemudian yang kedua, tentukan populasi pasien yang akan dilakukan survei. Apakah semua pasien, sekelompok pasien, atau pasien yang berisiko tinggi saja. Kemudian yang ketiga, lakukan seleksi hasil surveillance dengan mempertimbangkan kejadian yang paling sering atau dampak biaya diagnosis yang paling sering. Kemudian yang keempat, gunakan definisi infeksi yang mengacu pada atau ditetapkan oleh antara lain Nosocomial Infection Surveillance System, itu NIS, atau National Health Safety Network atau NHSN, dan Center for Disease Control atau CDC, dan maupun Kementerian Kesehatan. Langkah yang kedua adalah pengumpulan data. Lakukan pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung di lapangan oleh anggota tim yang berada di unit masing-masing atau orang yang ditunjuk sebagai pengumpul data. Dengan metode observasi langsung merupakan gold standar. Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, sumber data bisa berasal dari sistem pencatatan dan pelaporan unit kerja, sistem pencatatan dan pelaporan terpadu, pencatatan pelaporan kesakitan dan kematian, serta catatan medical record pasien, catatan tenaga medis, dan tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan. 2. Data yang dikumpulkan meliputi data demografik, yaitu nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, dan agama. Kemudian data khusus, yaitu nomor rekam medis, tanggal masuk dan tanggal keluar FKTP. Kemudian data infeksi, tanggal infeksi muncul, lokasi infeksi, ruang pelayanan atau perawatan saat infeksi muncul pertama kali. Kemudian data risiko, yaitu alat, prosedur, faktor lain yang berhubungan dengan tindakan medis. Data laboratorium, jenis mikroba jika ada. Kemudian data numerator dan denominator. Sobat sehat, lihat di video tabel 13, contoh form surveillance harian, dan tabel 14, contoh form surveillance bulanan. Kita lihat contohnya ada 2. Nanti sobat sehat bisa menggunakannya itu di FKTP. Catatan, form bulanan dibuat berdasarkan rekapan dari form harian. Bedanya pada form bulanan isinya adalah rekapan, sedang form harian masih terdapat nama pasien. Selanjutnya yang ketiga, analisis. Analisis dilakukan dengan analisis data, dilihat dari data yang dicatat secara manual dalam formulir surveillance atau jika memungkinkan dicatat dalam sistem informasi fasilitas pelayanan kesehatan berbasis komputer, misalnya ke dalam Simpus ya, atau kalau klinik sudah mempunyai sistem informasi untuk klinik. Untuk mengetahui besaran masalah infeksi digunakan perhitungan incident rate atau angka kejadian infeksi sebagai berikut. Kita lihat numerator
dibagi denominator kali konstansa. Konstansa itu bisa 100 atau 1000 sama dengan berapa per mil. Keterangan konstansa ini jika menggunakan lama hari, penggunaan alat digunakan per 1000. Jika menggunakan jumlah tindakan, maka dipakai prosentase 100. Ini contoh pertama, kita lihat jumlah kejadian IDO dibagi jumlah pasien yang dilakukan tindakan operasi kali 100 itu sama dengan berapa persen. Contoh yang kedua, jumlah ISK dibagi keterangan konstanta atau K ialah jika menggunakan lama hari, penggunaan alat dipergunakan per 1000. Jika menggunakan jumlah tindakan, maka dipakai prosentase 100. Contoh yang pertama adalah jumlah kejadian IDO dibagi jumlah pasien yang dilakukan tindakan operasi kali 100 sama dengan berapa persen. Contoh yang kedua, jumlah ISK dibagi jumlah hari terpasang kateter urin kali 1000 sama dengan berapa per mil. Berikutnya yang ketiga, tetapkan target kejadian infeksi yang diharapkan pada pemantau kejadian HAIS berdasarkan penetapan dari FKTP dan data pembanding atau benchmarking, dan lakukan penetapan incident rate atau kejadian infeksi. Keempat, interpretasi data surveillance. Melalui interpretasi data surveillance ini dilakukan, pertama dibuat dalam bentuk tabel, grafik, pie, dan lain-lain yang dapat memberikan gambaran angka kejadian infeksi. Kedua, penyajian data harus jelas, sederhana, mudah dipahami, yang memperhatikan pola kejadian infeksi dan perubahan yang terjadi atau tren. Ketiga, bandingkan hasil surveillance dengan target angka kejadian infeksi yang sudah ditetapkan. 4. Bandingkan kecenderungan menurut jenis infeksi, ruang perawatan, lakukan analisis kecenderungan dan jelaskan sebab-sebab peningkatan atau penurunan angka infeksi. Kelima, laporan dan rekomendasi hasil surveillance dilaporkan oleh ketua tim atau penanggung jawab PPI kepada pimpinan FKTP secara periodik sesuai kebijakan FKTP. Setiap bulan, tribulanan, tahunan untuk dilakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi. Keenam, hasil laporan data surveillance dilakukan diseminasi dan dikomunikasikan kepada unit terkait untuk dilakukan tindakan perbaikan. Sobat sehat, selanjutnya kita akan membahas yang keenam, indikator kinerja PPI. Ada 5 indikator kinerja PPI di FKTP, meliputi ISK, plebitis, IDO, abses, gigi, dan IP. Kita bahas satu persatu. Infeksi saluran kemih atau ISK. Kita lihat tabel 15, infeksi saluran kencing atau ISK atau infeksi saluran kemih. Kita lihat di tabel 15 kolom judul indikator dan beberapa hal yang perlu dipahami, yaitu dasar pemikiran, kemudian dimensi mutu, tujuan, definisi operasional, kemudian jenis indikator, satuan pengukuran, numerator atau pembilang, denominator atau penyebut, target pencapaiannya, kriterianya, kemudian formula penghitungannya, lalu desain pengumpulan data, sumber datanya, instrumen pengumpulan data, besar sampel, kemudian frekuensi pengumpulan data, periode pelaporan data, kemudian periode analisis data, penyajian data, dan penanggung jawab. Baiklah
Indikator yang kedua dari surveillance PPI adalah phlebitis. Kita lihat phlebitis ini pada tabel 16 dari phlebitis. Sama dengan yang tadi, tabel ini terdiri dari 2 kolom, judul indikator dan nama dari indikatornya adalah phlebitis. Kemudian ke bawahnya itu sama ya dengan yang sebelumnya tadi, bisa dilihat di video. Kemudian yang ketiga, infeksi daerah operasi atau IDU. Kita lihat tabel 17 yang membahas tentang infeksi daerah operasi atau IDU. Ya, sama ya. Di sini ada dasar pemikirannya apa, kemudian dimensinya apa, kemudian apa tujuannya, kemudian apa definisi operasionalnya, kemudian apa jenis indikatornya, satuan pengukurannya itu apa, kemudian nomeraturnya atau pembilangnya apa, denominatornya atau penyebutnya apa. Kemudian target pencapaiannya adalah kalau di sini kurang dari 2% ya. Kemudian kriterianya, lalu formula penghitungannya, desain pengumpulan data, sumber data, instrumen pengumpulan data, besar sampel, frekuensi pengumpulan data, dan periode pelaporan data, periode analisis data, penyajian data, dan penanggung jawab. Kemudian yang keempat, akses gigi. Kita lihat penjelasannya ada di tabel 18 yang bisa dilihat di video ini. Tabel 18 adalah tentang akses gigi ya. Tabelnya sama dengan yang sebelumnya, ada judul indikator ya yang kita lihat dari bawah tadi. Kemudian ini mengenai akses gigi ya. Kemudian ada satu lagi indikator yang sangat relevan pada situasi saat ini, karena seluruh puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lain termasuk beberapa klinik itu juga sudah diminta dan berinisiatif karena sudah mempunyai fasilitas di klinik masing-masing untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Itu harus juga melakukan surveillance ini, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Kita lihat tabel 19 yang membahas tentang kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Ini penjelasannya ada di sini ya. Di situ formatnya ada judul indikator dan kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, sobat sehat bisa melihat di video tentang tabel tadi. Baik, sekarang kita akan bahas yang ketujuh, yaitu pelaporan hasil surveillance. Laporan kegiatan hasil surveillance PPI di FKTP dibuat secara lengkap dan berkesinambungan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan PPI. Laporan dibuat secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu bulanan, tribulanan, semester, tahunan, atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Jadi ingat sobat sehat, 5 indikator yang ada di pedoman PPI untuk FKTP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2020 ada 5 tadi ya, yang sobat sehat perlu memahaminya, di mana KIPI termasuk di dalamnya. Demikianlah sobat sehat, di video 235 ini kita telah membahas surveillance PPI baik di puskesmas maupun klinik. Sobat sehat bisa membaca lebih rinci pada Permenkes RI nomor 27 tahun 2017 tentang PPI di Fasiankes dan pedoman teknis PPI di FKTP yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI tahun 2020. Kita akan bertemu di video 236 untuk membahas tentang penerapan PPI pada pelayanan di FKTP. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.